Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Syifa Aulia Ramadanti, Arur Subwana, dan Fauziah Ayustianing Tias akan mempresentasikan materi selanjutnya mengenai akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen keuangan. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah 1. Permasalahan akuntansi. 2. Transaksi mata uang asing. 3. Mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing. Yang pertama, permasalahan akuntansi. Akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran rupiah Indonesia dengan mata uang asing. Transaksi mata uang asing perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan transfer mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang didenominasi, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam satu mata uang asing. Oleh karena laporan keuangan dari hampir semua perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing ke dalam setara nilai rupiah disebut sebagai penjabaran atau translasi. Selain itu, banyak perusahaan besar di Indonesia yang mempunyai operasi multinasional, seperti adanya entitas anak atau cabang di luar negeri. Sebagai contoh, produsen mie instan di Indonesia mempunyai entitas perusahaan di Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Nigeria. Entitas anak tersebut menyusun laporan keuangan dalam mata uang negara mereka. Sebagai contoh, entitas anak di Meksiko melaporkan operasinya dalam peso. Nilai mata uang asing dalam laporan keuangan entitas anak ini harus ditranslasikan atau dijabarkan, yaitu disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk yang menggunakan rupiah sebagai satuan mata uang pelaporan. Kemudian yang selanjutnya adalah kurs mata uang asing. Sebelum tahun 1972, sebagian besar mata uang dinilai dari standar logam emas yang mempunyai nilai internasional tetap per onsnya. Namun, pada tahun 1972, sebagian besar negara menandatangani suatu perjanjian yang memperbolehkan nilai mata uang mereka mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Kurs mata uang asing ditentukan setiap hari oleh broker mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Beberapa negara seperti Tiongkok menetapkan kurs tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Kurs resmi ini dapat berubah sewaktu-waktu, dan perusahaan yang beroperasi di luar negeri perlu berkomunikasi dengan pemerintah negara tersebut untuk memastikan bahwa perusahaannya telah memenuhi setiap ketentuan pembatasan pertukaran mata uang. Penentuan kurs ada dua, yaitu kurs langsung dan kurs tidak langsung. Kurs langsung atau Direct Exchange Rate atau disingkat DER adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Rumusnya yaitu DER sama dengan nilai setara rupiah per 1 FCU atau Foreign Currency Unit. Kemudian kurs tidak langsung atau Indirect Exchange Rate atau disingkat IER adalah kebalikan dari kurs langsung, yaitu banyaknya unit mata uang asing yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Rumusnya yaitu 1 IER sama dengan 1 FCU per nilai setara rupiah. Perubahan kurs mengacu pada semakin menguat atau melemahnya suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Sebagai contoh, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat dilihat di buku halaman 6.
Kemudian menguatnya rupiah, penurunan kurs langsung. Antara Januari 2011 sampai Maret 2011, kurs langsung turun dari 9.032 rupiah sama dengan 1 dolar menjadi 8.760 rupiah sama dengan 1 dolar. Ini menunjukkan bahwa lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 dolar. Oleh karenanya, nilai relatif rupiah terhadap dolar lebih besar Maret 2011 dibandingkan Januari 2011. Menguatnya rupiah berarti lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, dan 1 rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Kemudian melemahnya rupiah, peningkatan kurs langsung. Antara April 2010 sampai Mei 2010, kurs langsung meningkat dari 9.027 rupiah sama dengan 1 dolar menjadi 9.167 rupiah sama dengan 1 dolar. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa nilai relatif rupiah turun antara April dan Mei 2010. Melemahnya rupiah berarti lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, dan 1 rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Kemudian yang selanjutnya adalah kurs spot dan kurs kini. PSAK 10 mengacu pada penggunaan kurs spot maupun kurs kini untuk mengukur operasi luar negeri. Kurs spot adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kurs kini didefinisikan secara sederhana sebagai kurs spot pada tanggal laporan posisi keuangan suatu entitas. Kemudian kurs forward. Kurs yang ketiga adalah kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang atau disebut kurs forward. Terdapat pasar pedagang kontrak nilai tukar atau kurs forward yang efektif untuk perusahaan yang menerima atau mengeluarkan mata uang utama internasional. Kurs forward pada suatu tanggal tertentu tidak sama dengan kurs spot pada tanggal yang sama. Selisih antara kurs forward dan kurs spot pada suatu tanggal tertentu dinamakan spread. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa kurs spot dari euro adalah 12.490 rupiah dan kurs forward yang jatuh tempo 30 hari adalah 12.270 rupiah. Spread adalah selisih dari kedua nilai tersebut, yaitu 220 rupiah. Oleh karena kurs forward nilainya lebih rendah dari kurs spot, maka hal ini memberikan ekspektasi bahwa rupiah akan menguat terhadap euro dalam 30 hari ke depan. Aktual kurs spot pada 30 hari kemudian dapat lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kurs forwardnya. Dengan melakukan kontrak forward atau kontrak serah, perusahaan Indonesia tidak banyak memperoleh kesempatan untuk menerima nilai tukar yang lebih baik, tetapi juga sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya rugi akibat nilai tukar. Hal ini mengurangi risiko bagi perusahaan Indonesia. Sebagai contoh, suatu perusahaan Indonesia mempunyai liabilitas dalam pound sterling yang periode jatuh temponya 30 hari. Daripada menunggu 30 hari untuk membeli pound sterling dan mengalami risiko melemahnya nilai dolar relatif terhadap pound sterling, perusahaan dapat datang ke pedagang mata uang asing untuk mengadakan kontrak jual beli mata uang asing di masa depan berjangka waktu 1 bulan dengan kurs forward yang berlaku pada tanggal kontrak tersebut dibuat. Kontrak tersebut memungkinkan pembeli untuk menerima pound sterling Inggris dari pedagang mata uang 30 hari dari tanggal kontrak pada harga tetap yang ditentukan di dalam kontrak. Bagian berikutnya dari bab ini menyajikan akuntansi untuk transaksi impor dan ekspor serta untuk forward exchange kontrak. Berikutnya mengenai transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Nah,
Transaksi-transaksi tersebut antara lain meliputi: yang pertama, pembelian atau penjualan barang maupun jasa, baik itu impor ataupun ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua, utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan forward exchange contract. Dan yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Salah satu pihak dalam transaksi mata uang asing harus menukarkan mata uangnya sendiri dengan mata uang negara lain. Untuk tujuan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan. Berikutnya mengenai transaksi ekspor-impor dalam mata uang asing. Utang dan piutang yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dengan entitas luar negeri harus diukur dan dinyatakan dalam mata uang asing dan dicatat oleh entitas AS dalam mata uang yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya, yaitu rupiah. Kurs yang relevan bagi penyelesaian transaksi dalam suatu mata uang asing adalah kurs spot pada tanggal penyelesaian. Gambaran umum atas akuntansi yang diharuskan untuk transaksi impor atau ekspor dalam mata uang asing secara kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal transaksi, yaitu dengan mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dolar AS menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua, tanggal laporan posisi keuangan, yaitu dengan menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang. Selanjutnya, mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan laporan posisi keuangan. Yang ketiga, tanggal penyelesaian. Nah, pertama-tama yaitu dengan menyesuaikan utang atau piutang dalam mata uang asing untuk setiap perubahan kurs antara tanggal laporan posisi keuangan dengan tanggal penyelesaian. Berikutnya, mencatat setiap keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi. Selanjutnya, kemudian mencatat penyelesaian utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut. Nah, untuk proses penyesuaian ini diperlukan sebab PSAK mengadopsi apa yang disebut dengan pendekatan dua transaksi, yang memandang bahwa pembelian atau penjualan barang sebagai suatu transaksi yang terpisah dari komitmen mata uang asing. PSAK menetapkan suatu aturan umum bahwa keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset atau liabilitas dalam mata uang asing harus diakui pada saat periode berjalan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kurs tersebut berubah. Selanjutnya, mengelola risiko mata uang asing internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing. Perusahaan yang beroperasi secara internasional bukan saja mengalami risiko bisnis normal, tetapi juga mengalami risiko tambahan dari perubahan kurs mata uang asing. Untuk itu, instrumen derivatif merupakan alat penting dalam mengelola risiko tersebut. Nah, instrumen derivatif yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengelola risiko yang terkait dengan transaksi mata uang asing yaitu: yang pertama, kontrak nilai tukar atau kurs forward yang didenominasi dalam mata uang atau valuta asing. Yang kedua, opsi mata uang asing. Dan yang ketiga, futures mata uang asing, forward exchange contract. Perusahaan yang beroperasi di mancanegara seringkali menggunakan forward exchange contract dengan pedagang perantara atau broker mata uang asing untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa akan datang. Nah, biasanya kontrak ini ditulis untuk salah satu mata uang internasional utama. Untuk transaksi lindung nilai, jika kurs forward lebih tinggi dari kurs spot, maka selisih tersebut disebut premi atas forward exchange contract. Sedangkan jika sebaliknya, maka disebut diskon atas forward exchange contract. Kasus yang pertama, mengelola posisi aset atau liabilitas neto yang terkena exposure mata uang asing, bukan instrumen lindung nilai yang ditetapkan. Perusahaan yang mempunyai piutang usaha atau aset lain yang didenominasi dalam mata uang asing lebih besar dari liabilitasnya mempunyai risiko mata uang asing dari posisi aset neto yang terkena exposure tersebut. Alternatifnya, perusahaan mempunyai posisi liabilitas neto yang terkena exposure jika liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing melebihi piutang yang didenominasi dalam mata uang asing yang sama.
Penggunaan yang paling umum dari forward exchange contract adalah untuk mengelola posisi mata uang asing yang terkena eksposur baik posisi aset neto maupun posisi liabilitas neto. Dengan memasuki kontrak forward mata uang asing akan menyeimbangkan antara utang falas dengan piutang dalam mata uang asing yang sama, sehingga akan saling menghapuskan risiko dari fluktuasi falas. Nah, kurs yang relevan untuk mengukur nilai wajar dari forward exchange contract adalah kurs forward pada setiap tanggal penilaian. Nah, yang perlu diingat, PSAK 55 membutuhkan faktor bunga. Jika bunga yang dikenakan signifikan dan mengharuskan adanya pengakuan semua derivatif dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar neto. Kasus kedua, lindung nilai komitmen pasti mata uang asing yang belum diakui. Lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Perusahaan dapat memisahkan komitmen menjadi aspek instrumen keuangan dan aset non-keuangan yang dapat diperlakukan sebagai lindung nilai atas arus kas maupun atas nilai wajar. Karakteristik komitmennya adalah perjanjian menetapkan hal-hal yang signifikan dan harus berprovisi penalti yang cukup besar untuk membuat kinerja perjanjian kemungkinan besar terjadi. Pada kasus 3, lindung nilai transaksi mata uang asing yang diperkirakan, lindung nilai atas arus kas mata uang asing. Menarik untuk dicatat, dari perlakuan akuntansi yang berbeda pada lindung nilai transaksi yang diperkirakan sebagai lindung nilai arus kas dengan lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Transaksi yang diperkirakan adalah transaksi yang diantisipasi tetapi tidak dijamin. Transaksi yang diperkirakan sebenarnya dapat terjadi seperti transaksi yang diantisipasi tetapi lindung nilai transaksi yang diperkirakan diperlakukan sebagai lindung nilai arus kas dengan bagian efektif perubahan nilai wajar pada instrumen lindung nilai yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Jenis lindung nilai ini adalah lindung nilai terhadap perubahan dalam arus kas yang mungkin terjadi di masa depan yang akan timbul dari perubahan dalam kurs mata uang asing. Transaksi yang diperkirakan dapat menjadi komitmen pasti jika pihak-pihak yang terlibat membuat perjanjian yang mengikat. Pada kasus 4, spekulasi di pasar mata uang asing. Sebuah entitas juga dapat memutuskan untuk berspekulasi dalam mata uang asing seperti dengan komoditas lain. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia berharap bahwa rupiah akan menguat terhadap euro, yaitu kurs langsung akan turun. Dalam kasus ini, perusahaan Indonesia dapat berspekulasi dengan forward exchange contract atau speculate with a forward exchange contract dengan menjual euro untuk penyerahan di masa depan dengan harapan dapat membeli euro dengan harga lebih rendah pada saat penyerahan. Substansi ekonomi dari spekulasi mata uang asing adalah untuk mengekspos risiko valuta asing kepada investor, yang mana investor berharap dapat memperoleh laba. Kurs untuk menilai akun yang terkait dengan kontrak valuta asing spekulatif adalah kurs forward selama jangka waktu kontrak forward. Keuntungan atau kerugian pada kontrak forward spekulatif dihitung dengan menentukan selisih antara kurs forward pada tanggal kontrak atau tanggal valuasi sebelumnya dengan kurs forward yang tersedia selama jangka waktu kontrak. Kurs forward digunakan untuk menilai kontrak forward. Pembahasan selanjutnya, catatan tentang pengukuran efektivitas lindung nilai. PSAK 55 menyatakan bahwa di setiap awal transaksi lindung nilai, perusahaan harus mendefinisikan metode yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas lindung nilai. Efektivitas berarti bahwa akan ada perkiraan saling menghapuskan dalam kisaran 80% sampai 125% dari perubahan nilai wajar arus kas atau perubahan nilai wajar untuk risiko yang dilindungi nilai. Efektivitas harus dinilai setidaknya setiap 3 bulan dan pada saat perusahaan melaporkan laporan keuangan atau laba. Perusahaan dapat memutuskan untuk memilih dari beberapa pengukuran yang berbeda untuk menilai efektivitas lindung nilai.
Jika perusahaan menggunakan harga spot untuk mengukur efektivitas lindung nilai, maka setiap perbedaan antara harga spot dan harga forward tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai dan termasuk dalam laba. Kemudian, alokasi pajak antar periode atas keuntungan atau kerugian mata uang asing. Perbedaan temporer dalam pengakuan keuntungan atau kerugian mata uang asing antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP mengharuskan alokasi pajak antar periode. Umumnya, metode akrual mengakui pengaruh perubahan kurs pada periode perubahan yang berbeda dari pemilihan umum yang berlaku untuk pengakuan keuntungan selisih kurs untuk tujuan pajak pada periode terjadinya konversi dari item yang didenominasi dalam mata uang asing. Perbedaan temporer diakui sesuai dengan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Selanjutnya, lindung nilai investasi neto pada entitas asing. Dalam pembahasan awal mengenai penggunaan forward exchange contract sebagai instrumen lindung nilai, risiko kurs dari transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing dapat saling menghapuskan. Konsep yang sama berlaku untuk perusahaan Indonesia yang menganggap investasi neto pada entitas asing sebagai komitmen jangka panjang yang menyebabkan perusahaan terkena exposure risiko mata uang asing. Sejumlah alat manajemen laporan posisi keuangan tersedia bagi perusahaan Indonesia untuk lindung nilai investasi neto dalam afiliasi asing. Manajemen dapat menggunakan forward exchange contract, komitmen mata uang asing lainnya, atau beberapa perjanjian pendanaan antar perusahaan tertentu, termasuk transaksi antar perusahaan. PSAK 55 menetapkan bahwa untuk instrumen keuangan derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai mata uang asing yang terkena exposure dari investasi neto dalam operasi asing, maka bagian dari perubahan nilai wajar yang setara dengan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing akan dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Bagian dari penghasilan komprehensif lain tersebut dihasilkan dari lindung nilai investasi neto pada operasi asing akan menjadi bagian dari penyesuaian transaksi kumulatif dalam penghasilan komprehensif lain yang diakumulasikan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi pada bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.